Di tengah hiruk-pikuk malam Jakarta yang basah oleh hujan deras, Sinta menekan tombol lift dengan tangan gemetar, air mata bercampur dengan air hujan yang masih menetes dari rambutnya. Pintu lift terbuka, dan di depannya berdiri Maya, wanita yang selama 2 tahun terakhir menjadi rahasia terbesarnya, dengan mata penuh harap tapi juga ketakutan. Tanpa sepatah kata pun, Sinta melangkah masuk, memeluk Maya erat-erat, dan bisik, "Aku tinggalkan semuanya untukmu," tapi di balik pelukan itu, Sinta tahu bahwa keputusan ini akan membakar habis segala yang pernah ia bangun. Sinta, seorang guru sekolah menengah berusia 28 tahun, berasal dari keluarga konserati di Yogyakarta. Ayahnya, Pak Budi, seorang pensiunan pegawai negeri yang taat beragama, selalu menekankan nilai-nilai tradisional, pernikahan, keluarga, dan kehormatan. Ibu Sinta, Bu Ani, adalah ibu rumah tangga yang lembut tapi tegas, yang sering bercerita tentang mimpi-mimpinya melihat anak perempuannya menikah dengan pria baik-baik. Sinta tumbuh dalam lingkungan itu, belajar menyembunyikan perasaannya sejak remaja, ketika ia pertama kali menyadari ketertarikannya pada sesama perempuan. Tapi semuanya berubah ketika ia pindah ke Jakarta untuk bekerja dan bertemu Maya di sebuah kai kecil di kawasan Senayan. Maya, 20 genep tahun, adalah seorang desainer Grace Relance yang hidup bebas di apartemen kecilnya. Berbeda dengan Sinta, Maya terbuka tentang orientasinya, meski ia juga merasakan tekanan dari masyarakat sekitar. Keluarganya di Bandung lebih liberal, tapi tetap saja, di Indonesia, di mana undang-undang tidak secara eksplisit melarang hubungan sesama jenis tapi norma sosial menindasnya, Maya sering merasa seperti orang asing di negerinya sendiri. Pertemuan pertama mereka seperti takdir. Sinta sedang membaca buku tentang psikologi, dan Maya duduk di meja sebelah, memuji pilihan bacaan itu. Percakapan singkat berubah menjadi obrolan panjang, dan tak lama kemudian, pertemuan rutin. Hubungan mereka berkembang pelan-pelan, penuh rahasia. Sinta sering berbohong pada keluarganya tentang akhir pekan yang dihabiskan di Jakarta, mengatakan ia sedang mengikuti seminar atau bertemu teman lama. Maya memahami, tapi semakin lama, ia merasa lelah dengan kehidupan ganda ini. "Kapan kita bisa bebas?" tanya Maya suatu malam, saat mereka berbaring di tempat tidur apartemen Maya, memandang langit-langit yang retak. Sinta hanya diam, tapi dalam hati, ia bergulat dengan rasa bersalah. Ia tahu, jika keluarganya tahu, itu bisa menghancurkan mereka. Pak Budi pernah bilang, anak perempuan harus menjaga nama baik keluarga, dan Sinta takut menjadi beban. Konflik pertama muncul ketika Sinta mendapat telepon dari ibunya. "Sinta, ada calon bagus dari teman ayahmu. Namanya Rian, dokter muda. Kapan kamu pulang? Kita bisa atur pertemuan." Sinta merasa dunia berputar. Ia menolak halus, tapi Bu Ani mendesak, "Kamu sudah 28, jangan tunggu terlalu lama." Malam itu, Sinta menangis di pelukan Maya, "Aku tak bisa terus begini. Mereka mengharapkan aku menikah." Maya memegang tangannya, "Pilih aku atau biarkan aku pergi." Itu adalah ultimatum pertama, dan Sinta memilih diam, tapi keputusan itu mulai menggerogoti pikirannya. Di sekolah, Sinta mulai merasakan tekanan sosial. Rekan kerjanya, Ibu Rina, sering bergosip tentang gaya hidup modern yang menurutnya merusak moral anak muda. "Lihat saja berita, banyak kasus yang bikin malu keluarga," katanya suatu hari di ruang guru. Sinta tersenyum paksa, tapi dalam hati, ia merasa seperti ditampar. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri, apakah ini salah? Apakah ia bisa berubah? Malam-malam berikutnya, Sinta mencari artikel online tentang psikologi orientasi seksual, tapi semakin banyak ia baca, semakin yakin ia bahwa ini adalah bagian dari dirinya. Tapi keyakinan itu datang dengan harga isolasi. Maya, di sisi lain, mulai merasa kesepian.
Ia bertemu dengan komunitas kecil di Jakarta, di mana ia berbagi cerita. Pacarku masih sembunyi, katanya pada seorang teman, Lila. Lila menasihati, jangan paksa, tapi jangan biarkan dia menyakitimu. Maya tahu itu benar, tapi cinta membuatnya bertahan. Suatu hari, Maya mengajak Sinta ke acara komunitas rahasia, tapi Sinta menolak, terlalu berisiko. Bagaimana kalau ada yang kenal aku? Penolakan itu menyakiti Maya, dan untuk pertama kalinya, ia berpikir tentang mengakhiri hubungan. Klimaks bagian ini datang ketika Sinta pulang ke Yogyakarta untuk ulang tahun ayahnya. Di sana keluarga mengatur pertemuan buta dengan Rian. Sinta duduk di restoran, mendengarkan Rian bercerita tentang karirnya, tapi pikirannya melayang ke Maya. Kamu tampak linglung, kata Rian. Sinta tersenyum, hanya lelah. Tapi di akhir malam, ketika Rian mengantarnya pulang, ia mencium pipi Sinta, dan itu membuat Sinta mual. Malam itu, ia menelepon Maya, aku tak bisa lagi. Aku mau bilang pada mereka. Maya terkejut, benarkah? Itu besar sekali. Sinta mengangguk meski tak terlihat, ya, tapi aku takut. Kembali ke Jakarta, Sinta mulai merencanakan. Ia menulis surat panjang untuk keluarganya, menjelaskan perasaannya. Tapi sebelum mengirim, ia ragu. Apa konsekuensinya? Kehilangan dukungan finansial. Dikucilkan. Dipecat dari kerja. Pertanyaan-pertanyaan itu menghantuinya. Maya mendukung, aku di sini bersamamu. Tapi dukungan itu tak cukup menghilangkan ketakutan. Akhirnya, Sinta memutuskan untuk bertemu Maya di apartemennya malam itu, di tengah hujan, dan itulah awal dari keputusan yang akan mengubah segalanya. Hujan semakin deras ketika Sinta tiba di apartemen Maya. Pintu terbuka, dan Maya menyambutnya dengan pelukan hangat, tapi Sinta mendorongnya pelan. Kita harus bicara, katanya, suaranya bergetar. Mereka duduk di sofa kecil, dan Sinta mulai bercerita tentang pertemuan dengan Rian, tentang tekanan keluarga, dan tentang surat yang belum dikirim. Maya mendengarkan dengan sabar, tapi matanya menunjukkan kekecewaan. Kamu selalu bilang mau bilang, tapi tak pernah lakukan, kata Maya akhirnya. Itu adalah tuduhan yang menyakitkan, dan Sinta merasa seperti ditusuk. Debat pun meletus. Sinta membela diri, kamu tak paham. Keluargaku bisa sakit hati, ayahku punya masalah jantung. Maya balas, dan aku. Aku juga manusia, Sinta. Aku lelah jadi rahasia. Udara di ruangan terasa tebal, penuh emosi yang selama ini dipendam. Sinta bangkit, berjalan mondar-mandir, apa kamu mau aku kehilangan segalanya? Maya menjawab, tidak, tapi aku mau kamu pilih aku sepenuh hati. Itu adalah momen kritis, di mana Sinta harus memutuskan, keluarga atau cinta. Malam itu, mereka berpisah dengan amarah. Sinta pulang ke apartemennya sendiri, merasa hampa. Besok paginya, ia mendapat pesan dari Maya, Ma, aku terlalu egois. Mari kita coba lagi. Sinta tersenyum, tapi dalam hati, ia tahu ini hanya penundaan. Di sekolah, hari itu, ia mendengar gosip dari siswa tentang seorang teman yang dikeluar sebagai gay dan dikucilkan oleh keluarganya. Itu membuat Sinta gemetar. Apa nasibku nanti, gumamnya. Sementara itu, Maya bertemu dengan Lila lagi. Dia tak siap, kata Maya. Lila menyarankan, mungkin kamu perlu beri ruang. Atau, cari yang lain. Kata-kata itu menyakitkan, tapi Maya mulai mempertimbangkan. Ia ingat masa lalunya ketika ia pertama kali bilang pada keluarganya. Ibu Maya menangis, tapi akhirnya menerima. Kenapa Sinta tak bisa seperti itu, pikir Maya. Tapi ia tahu, latar belakang mereka berbeda. Maya dari keluarga kota, Sinta dari desa tradisional.
Konflik eskalasi ketika Sinta mendapat telepon dari ayahnya. Sinta, kami datang ke Jakarta akhir pekan ini. Kami mau bicara tentang Rian. Sinta panik. Ia harus memilih sembunyikan Maya atau hadapi kenyataan. Ia memilih yang pertama, meminta Maya untuk tidak bertemu selama kunjungan keluarga. Maya marah, kamu pilih mereka lagi. Mereka bertengkar hebat melalui telepon, dan Maya mengakhiri panggilan dengan, mungkin kita perlu istirahat. Kunjungan keluarga berjalan tegang. Pak Budi dan Bu Ani menginap di apartemen Sinta, membawa makanan khas Yogyakarta. Mereka bicara tentang masa depan, tentang pernikahan. Rian suka kamu, kata Bu Ani. Sinta mengelak, aku belum siap. Tapi ayahnya mendesak, jangan buang waktu. Kami ingin cucu. Sinta merasa tercekik. Malam itu, ia diam-diam menelepon Maya, aku rindu kamu. Maya menjawab dingin, buktikan. Setelah keluarga pulang, Sinta pergi ke apartemen Maya untuk meminta maaf. Tapi di sana, ia menemukan Lila sedang berkunjung. Suasana canggung, dan Sinta merasa cemburu. Siapa dia, tanya Sinta setelah Lila pergi. Maya menjelaskan, hanya teman. Tapi benih keraguan tertanam. Sinta mulai mempertanyakan kesetiaan Maya, dan itu memicu pertengkaran baru. Kamu curiga padaku karena kamu sendiri tak percaya pada kita, kata Maya. Dalam kekacauan itu, Sinta memutuskan untuk bilang pada sahabatnya, Tia, yang juga guru. Tia terkejut, tapi mendukung. Kamu berhak bahagia, kata Tia. Dukungan itu memberi Sinta keberanian. Ia mulai merencanakan untuk bilang pada keluarga. Tapi sebelum itu, ia ingin pastikan Maya tetap di sisinya. Mereka berdamai, tapi damai itu rapuh. Maya, di sisi lain, mulai merasa lelah. Ia bertemu dengan mantan pacarnya, seorang wanita bernama Rina, yang lebih terbuka. Rina menawarkan kenyamanan, dan untuk pertama kalinya, Maya tergoda. Kenapa bertahan dengan yang sembunyi, tanya Rina. Maya tak jawab, tapi pikiran itu menghantuinya. Akhir bagian ini, Sinta mendapat kabar buruk, ayahnya sakit, dan keluarga meminta ia pulang. Di Yogyakarta, di rumah sakit, Pak Budi memegang tangannya, janji padaku kamu akan menikah tahun ini. Sinta diam, tapi dalam hati, ia tahu ini adalah titik balik. Ia harus memilih, dan pilihan itu akan menyakiti seseorang. Di rumah sakit Yogyakarta yang ramai, Sinta duduk di samping tempat tidur ayahnya, memegang tangan yang lemah itu. Pak Budi tersenyum lemah, Sinta, ayah tak mau pergi sebelum lihat kamu bahagia. Kata-kata itu seperti pisau, menusuk hati Sinta. Ia ingin bilang kebenaran, tapi melihat wajah pucat ayahnya, ia menelan kata-kata itu. Ya, ayah, jawabnya pelan. Pulang dari sana, Sinta menelepon Maya, ayah sakit. Aku harus tinggal di sini sementara. Maya mengerti, tapi suaranya penuh kekhawatiran, jangan lupa kita. Selama seminggu di Yogyakarta, Sinta terjebak dalam rutinitas keluarga. Bu Ani sibuk merawat ayah, dan saudara-saudaranya datang berkunjung. Di tengah itu, Rian muncul lagi, membawa buah-buahan. Saya dengar ayah sakit, katanya. Sinta berterima kasih, tapi hati kecilnya menolak. Keluarga mendorong, Rian baik sekali. Sinta merasa terpojok. Malam-malamnya diisi dengan pesan teks ke Maya, tapi jarak membuat semuanya terasa jauh. Maya di Jakarta mulai merasa sendirian. Ia bekerja lembur, tapi pikirannya melayang. Bertemu Rina lagi di KAI, mereka bicara panjang. Sinta tak akan pernah berubah, kata Rina. Maya membela, dia sedang sulit. Tapi Rina menyentuh tangannya, kamu pantas lebih baik. Itu adalah godaan, dan Maya menarik tangan, tapi benih pengkhianatan tertanam. Kembali ke Yogyakarta, ayah Sinta pulih pelan-pelan.
Di rumah, keluarga berkumpul, dan topik pernikahan muncul lagi. Kakak Sinta, Andi, bilang di masyarakat kita, perempuan seperti kamu harus cepat nikah, kalau tidak, orang bicara. Sinta marah dalam hati, tapi diam ia ingat artikel tentang diskriminasi LGBT di Indonesia, di mana banyak yang kehilangan pekerjaan atau keluarga. Apa aku siap, gumamnya. Suatu malam, Sinta diam-diam bertemu dengan seorang konselor online dari komunitas LGBT. Konselor bilang keluar itu proses, tapi jujur pada diri sendiri adalah langkah pertama. Itu memberi Sinta harapan. Ia memutuskan untuk pulang ke Jakarta dan bilang pada Maya bahwa ia siap. Tapi sebelum berangkat, Bu Ani menemukan ponsel Sinta, melihat pesan dari Maya yang mesra. "Siapa Maya ini?" tanya ibunya tajam. Sinta panik, berbohong, teman dekat. Tapi Bu Ani curiga kenapa pesannya seperti itu. Sinta diam, dan ibunya mendesak, "Jangan bikin malu keluarga." Itu adalah konfrontasi pertama, dan Sinta pergi ke Jakarta dengan hati berat. Di sana ia bertemu Maya, menceritakan semuanya. Maya memeluknya, "Kita hadapi bersama." Tapi pengkhianatan datang tak terduga. Maya mengaku bertemu Rina, hanya bicara, tapi aku hampir. Sinta terluka, "Kamu curiga aku, sekarang kamu sendiri." Mereka bertengkar hebat, saling tuduh. Sinta pergi, meninggalkan Maya menangis. Malam itu, Sinta minum sendirian di bar, mempertanyakan segalanya. Apa cinta ini layak? Besoknya, mereka berdamai lagi, tapi retak semakin dalam. Sinta mulai mencari dukungan dari komunitas, bergabung dengan grup online. Di sana, ia belajar tentang perjuangan orang lain. Itu membuka matanya, tapi juga menakutkan. Maya merasa bersalah, berusaha lebih keras, mengajak Sinta ke acara kecil. Kali ini, Sinta setuju, dan di sana, mereka merasa bebas untuk pertama kalinya. Tapi kebahagiaan itu singkat. Bu Ani menelepon, "Aku tahu tentang Maya. Pulang sekarang." Sinta terkejut, ternyata ibunya menyewa detektif kecil-kecilan. Konfrontasi besar menanti. Sinta pulang, dan di rumah, keluarga berkumpul seperti pengadilan. Pak Budi, masih lemah, bilang, "Ini dosa, Sinta. Ubah dirimu." Sinta menangis, "Ini aku, Ayah." Debat sengit meletus. Andi marah, "Kamu egois. Pikirkan nama keluarga." Bu Ani menangis, "Aku gagal mendidikmu." Sinta membela, "Aku bahagia dengan Maya." Tapi keluarga menolak, mengancam memutus hubungan. Sinta pergi, hancur, tapi juga lega. Ia kembali ke Jakarta, ke pelukan Maya. Kembali ke Jakarta, Sinta merasa seperti orang baru, meski hati terluka. Maya menyambutnya dengan pelukan, "Kamu berani sekali." Mereka menghabiskan malam bicara tentang masa depan, merencanakan hidup bersama. Tapi realitas menghantam. Di sekolah, gosip menyebar setelah seorang rekan melihat Sinta dengan Maya di acara komunitas. Kepala sekolah memanggilnya, "Kami dapat laporan tentang gaya hidupmu. Ini bisa memengaruhi siswa." Sinta membela, "Ini pribadi." Tapi ancaman pemecatan menggantung. Maya juga menghadapi tekanan. Kliennya, perusahaan konserati, mendengar rumor dan membatalkan kontrak. "Kami tak mau kontroversi," kata mereka. Maya marah, "Ini diskriminasi." Tapi ia kehilangan pendapatan, dan itu membebani hubungan mereka. "Semua karena aku," kata Sinta bersalah. Maya balas, "Tidak, karena masyarakat yang sempit." Konflik internal semakin dalam. Sinta mulai meragukan pilihan, mimpi buruk tentang ayahnya yang sakit. Ia menelepon Bu Ani, "Makan aku." Ibu bilang, "Pulang, tinggalkan itu." Sinta menolak, tapi rasa bersalah menggerogoti. Maya melihat perubahan itu, "Jangan mundur sekarang." Tapi Sinta snap, "Mudah bagimu bilang."
Pengkhianatan kedua datang dari Tia, sahabat Sinta. Tia, takut terlibat, mulai menjauh. "Ma, aku punya keluarga," katanya. Sinta terluka, merasa ditinggalkan. Di komunitas, ia menemukan dukungan, tapi juga cerita horor, orang yang diusir, kehilangan pekerjaan. Itu membuatnya takut. Maya untuk mendukung mengajak Sinta pindah ke Bali, di mana lebih liberal. "Kita mulai baru." Sinta setuju, tapi sebelum itu, ia ingin rekonsiliasi dengan keluarga. Ia pulang lagi ke Yogyakarta, bertemu ayah sendirian. "Ayah, aku cinta Maya seperti ayah cinta ibu." Pak Budi diam lama, lalu bilang, "Aku tak paham, tapi aku tak mau kehilanganmu." Itu adalah celah harapan. Tapi Andi menentang, "Jangan biarkan dia kembali." Keluarga terpecah. Bu Ani bimbang, "Aku mau kamu bahagia, tapi ini salah." Sinta pergi dengan air mata, tapi biji penerimaan tertanam. Kembali ke Jakarta, Sinta dan Maya menghadapi krisis finansial. Mereka berjuang, Maya ambil pekerjaan sampingan, Sinta tutor priat. Cinta mereka diuji, tapi semakin kuat. Suatu hari, Maya bilang, "Aku bangga padamu." Sinta tersenyum, "Dan aku padamu." Tapi twist datang, Rina menghubungi Sinta, "Maya pernah hampir selingkuh denganku." Sinta konfrontasi Maya, "Benarkah?" Maya mengaku, "Ya, tapi aku tak lakukan." Kepercayaan retak lagi. Mereka bertengkar, Sinta pergi ke hotel sendirian, mempertanyakan semuanya. Pagi berikutnya, Maya datang, meminta maaf. "Aku tak sempurna, tapi aku pilih kamu." Sinta memaafkan, tapi luka tetap. Mereka memutuskan untuk konseling pasangan di komunitas. Di sana mereka belajar berkomunikasi, menghadapi trauma. Lambat laun, kehidupan stabil. Sinta mendapat pekerjaan baru di sekolah progresi, Maya bangun bisnis sendiri. Keluarga Sinta mulai melunak, Bu Ani menelepon sesekali. Tapi masyarakat tetap menantang, "Tetapan aneh," komentar online. Akhir bagian, Sinta menerima undangan pernikahan saudara, tapi dengan syarat, tanpa Maya. Ia harus memilih lagi, dan pilihan itu akan menentukan akhir. Undangan pernikahan tiba seperti bom waktu. Sinta memegang amplop itu, mata memandang nama Maya yang tak ada di sana. "Mereka tak undang kamu," katanya pada Maya. Maya tersenyum pahit, "Tak apa, pergi saja." Tapi Sinta marah, "Tidak, kalau tanpa kamu aku tak pergi." Itu adalah pernyataan tegas, dan Maya memeluknya, "Terima kasih." Di pernikahan, Sinta datang sendirian, tapi di sana, ia konfrontasi keluarga. "Kenapa Maya tak diundang?" tanya ia pada Andi. Andi balas, "Karena itu tak pantas." Debat meletus di pesta, tamu-tamu mendengar. Pak Budi campur tangan, "Cukup. Ini hari bahagia." Tapi Sinta tak mundur, "Aku bahagia dengan Maya." Bu Ani menariknya ke samping, "Kami coba terima, tapi pelan-pelan." Pulang dari sana, Sinta merasa menang, meski lelah. Maya menunggu, bagaimana. Sinta cerita, dan mereka rayakan kecil-kecilan. Tapi kemenangan itu singkat. Di pekerjaan, Sinta mendapat ancaman anonim, "Kami tahu tentangmu." Ia takut, tapi melapor ke komunitas. Maya juga menghadapi backlash online setelah posting foto bersama. Komentar kebencian datang, "Dosa besar." Mereka saling dukung, tapi tekanan membuat mereka lelah. Suatu malam, Maya bilang, "Mungkin kita pindah negara." Sinta ragu, "Ini tanah air kita." Debat tentang identitas dan pengorbanan muncul. Dalam proses itu, Sinta bertemu dengan aktivis LGBT, belajar tentang perjuangan hak. Ia mulai berpartisipasi, menulis artikel anonim. Itu memberi tujuan, tapi juga risiko. Maya mendukung, "Kamu berubah jadi kuat." Klimaks akhir, ayah Sinta sakit lagi, dan kali ini serius.
Sinta pulang bawa Maya. Di rumah sakit, keluarga terkejut. Siapa ini? Tanya Andi marah. Sinta jawab, pacarku. Pak Budi dari tempat tidur bilang biarkan mereka. Itu adalah penerimaan pertama. Bu Ani menangis tapi memeluk Maya. Andi pergi marah tapi keluarga mulai retak-retak menyatu. Pulihnya ayah menjadi titik balik. Keluarga mulai bicara terbuka, meski tak mudah. Sinta dan Maya kembali ke Jakarta dengan harapan baru. Mereka bangun hidup bersama, menghadapi masyarakat dengan kepala tegak. Tahun berlalu, mereka tetap bersama, jadi panutan bagi yang lain. Tapi harga yang dibayar besar, teman hilang, karir terganggu, luka emosional. Sinta merenung, apa semua ini layak? Maya jawab, ya karena kita bebas. Apakah mencintai seseorang meski bertentangan dengan norma masyarakat selalu merupakan pilihan yang benar, atau adakah saat di mana pengorbanan diri demi keluarga lebih mulia?